Salam cinta rupiah. Hari ini kita akan membahas topik tentang pencucian uang atau money laundering. Mungkin banyak yang bingung ya, apa sih hubungan ini dengan ini? Kenapa tuh ada istilah yang namanya pencucian uang ya? Nah, apa ada hubungannya dengan aktivitas kucek-mengucek, cuci-mencuci yang biasa dilakukan sehari-hari? Nah, mari kita saksikan bersama episode kali ini. Check it out! Biasanya, kita datang ke laundry untuk mencuci baju kita yang kotor, sehingga membuat baju kita yang kotor kembali bersih dan wangi. Sama juga seperti dengan aktivitas money laundry, pada prinsipnya adalah bagaimana kita membuat uang yang kotor menjadi terlihat bersih dan wangi. Kita perlu bahas dulu nih, apa sih definisi dari uang kotor? Uang kotor adalah uang haram yang didapatkan dari aktivitas kejahatan seperti mencuri, jambret, korupsi, jual narkoba, jual senjata, prostitusi, dan judi. Meracuni kehidupan. Bukan hanya meracuni kehidupan kita, tapi juga ilegal. Karena didapat dari aktivitas yang ilegal, pelakunya pasti akan berusaha untuk mencari cara membuatnya terlihat menjadi legal. Jadi sebetulnya aktivitas pencucian uang adalah upaya membersihkan dana yang diperoleh secara ilegal terlihat menjadi legal. Tidak mungkin juga ya seorang pelaku kriminalitas melaporkan hasil kejahatannya ke kantor pajak. Makanya dia harus mencari cara untuk menyamarkan uang ilegal menjadi kelihatan legal ataupun hasil pekerjaan yang halal. Anda pernah mendengar kisah yang namanya Al Capone, mafia gangster dari Chicago yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta US dollar dari aktivitas perjudian ilegal, penyeludupan, pemerasan, hingga pelacuran. Namun sayangnya polisi sama sekali tidak bisa menemukan bukti dari kejahatannya itu, karena Capone mengaku semua uang yang didapatkan itu berasal dari aktivitas legal yang punya restoran dan punya bisnis laundry. Nah, disinilah istilah money laundering kemudian muncul. Capone dan rekan-rekannya ternyata menyembunyikan uang hasil kejahatan mereka dengan berbagai investasi bisnis yang berbeda-beda kepemilikan utamanya, sehingga tidak bisa dibuktikan langsung dan tidak bisa dilihat terkait langsung dengan Capone. Namun akhirnya Capone dihukum, tapi bukan karena pasal penggelapan uang, tapi karena pasal penghindaran pajak. Itulah sebabnya tujuan lain dari aktivitas pencucian uang adalah menghindari pajak. Nah loh, sebenarnya praktek pencucian uang ini sudah ada loh dari sebelum zaman Al Capone, yaitu banyak dulu bangsawan dan pedagang kaya di Eropa menyembunyikan kekayaan mereka dari para pemungut pajak kerajaan. Atau mungkin Anda pernah mendengar kisah perompak, bajak laut, atau pencuri mobil nih, yang kemudian mempreteli mobilnya, kemudian menjualnya secara terpisah. Itu juga bisa dikategorikan sebagai aktivitas money laundering ya, Sobat Rupiah. Meskipun metode pencucian uang ini sangat bervariasi, ada 3 tahapan pencucian uang yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu tahap placement, yaitu tahap mendapatkan uang hasil kejahatan pada aktivitas bisnis yang sah, bisa di dalam negeri ataupun biar aman di luar negeri, jauh dari sumber didapatkannya uang itu. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang diduga menyembunyikan kekayaan hasil korupsinya lebih dari 10 triliun rupiah ke berbagai negara di Kepulauan Cayman,
Bahama, Monaco, sampai di Bank Swiss, Vatikan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu layering. Yaitu setelah dijauhkan, pelaku kriminal kemudian akan menyamarkan jejak uang kejahatan itu, biasanya dengan cara mentransfer ke perusahaan palsu, atau menciptakan faktur palsu, atau bisa jual beli barang mewah seperti mobil mewah, bahan lukisan seni, hingga real estate. Cara lain yang juga populer untuk layering adalah dengan membuat tempat perjudian atau kasino. Banyak ngomong kamu. Bukan kasino yang itu ya. Nah, kasino yang ini nih. Karena apa? Tempat-tempat judi seperti ini biasanya perputaran uang sangat cepat sekali, sehingga sangat ideal untuk proses layering. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga adalah langkah integration atau integrasi. Dalam tahap ini, pelaku kejahatan akan memasukkan kembali uang yang sudah tampak bersih itu ke dalam rekeningnya. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melaporkan keuntungan yang tidak wajar atas perusahaannya, atau menerima gaji setinggi langit dari perusahaan yang sebetulnya adalah perusahaan boneka miliknya sendiri. Perusahaan boneka ini yang biasanya disebut sebagai SPV ataupun Special Purpose Vehicle, yang didefinisikan sebagai perusahaan abal-abal yang didirikan untuk maksud dan tujuan tertentu. Biasanya perusahaan ini sama sekali tidak ada aktivitas bisnisnya, tapi terdaftar secara legal, hanya kulitnya saja tetapi tidak ada isinya, sehingga istilahnya sering disebut juga sebagai perusahaan cangkang ataupun shell company. Banyak juga loh para pelaku kriminal pencucian uang menggunakan uang hasil pencucian uangnya untuk aktivitas sosial, bahkan digunakan untuk donasi pendidikan, donasi kampanye kepada masyarakat. Nah, ini loh yang membuat kadang pelaku kejahatan ini tampak seperti malaikat di depan masyarakat. Makanya kita harus hati-hati loh. Nah, sekarang juga semakin rumit dengan kedatangan mata uang virtual baru-baru ini. Masih ingat ya dengan mata uang digital ataupun Bitcoin? Saat ini semakin susah mengontrol transaksi perbankan. Apalagi kalau melihat transaksi itu melibatkan perbankan antar luar negeri dan pasar global tertentu saja yang akan menjadi jauh lebih kompleks lagi. Nah, ada dua pilar utama dalam upaya pencegahan pencucian uang ini. Yang pertama adalah pilar prevention, dan yang kedua adalah pilar enforcement. Nah, kita bahas pertama dulu ya. Pilar prevention atau pencegahan, terdapat 4 elemen upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu customer due diligence, atau biasa juga disebut sebagai prinsip mengenal nasabah. Jadi kita harus kenal dulu nih nasabah yang mau menabung di bank kita. Lalu yang kedua adalah reporting atau pelapor. Yang ketiga adalah membuat peraturan-peraturan atau regulasi. Dan yang keempat adalah membuat sanksi bagi pelaku pencucian uang. Yang kedua adalah pilar pemberantasan atau enforcement. Dalam pilar ini terdapat 4 elemen untuk mendukung pemberantasan aktivitas money laundering. Yang pertama yaitu predicate crime atau dikenal dengan identifikasi asal-usul kejahatan. Yang kedua adalah langkah investigasi atau investigation terhadap asal-usul kejahatan tersebut. Dan yang ketiga adalah penuntutan atau yang disebut juga sebagai punishment ataupun hukuman. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang atau UU Nomor 8 Tahun 2010, pemerintah Indonesia sebenarnya telah berusaha memenuhi dua pilar yaitu prevention dan enforcement. Tentu saja untuk tidak memberi ruang gerak bagi para penjahat pencucian uang. Nah, sekarang udah paham kan apa itu aktivitas pencucian uang atau money laundering? Jadi jangan sekali-sekali mencoba untuk melakukan aktivitas ini ya, karena selain ilegal, aktivitas ini juga dapat merugikan kita sendiri loh.
Dan yang paling penting, tentu saja aktivitas ini dilarang oleh agama dan meracuni iman kita. Nah, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini ya Sobat Rupiah semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar saya dapat lebih bersemangat membagi hal-hal lainnya yang bermanfaat bagi Sobat Rupiah semuanya. Salam cinta Sobat Rupiah.